Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dria Wiriawan SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penulisan Laporan Akhir dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang berjudul Teknik Pengumpulan Data. Di sini, saya Falah Hidayat sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan materi tentang teknik pengumpulan data, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam. Artinya, penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial secara menyeluruh. Metode ini melakukan investigasi mendalam terhadap perilaku, interaksi, dan alasan dibalik peristiwa dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua yaitu, penelitian ini lebih menekankan pada makna dan pemahaman daripada angka. Artinya, kekuatan utama penelitian ini terletak pada makna dan pemahaman subjektif. Berbeda dengan metode kuantitatif yang mengandalkan statistik, kualitatif berupaya menerjemahkan pengalaman manusia yang kompleks ke dalam deskripsi naratif yang kaya. Tujuannya adalah menangkap mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Yang ketiga yaitu salah satu bagian penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data adalah salah satu yang paling penting karena data ini bersifat secara harus benar-benar nyata gitu. Nah, adapun pada teknik pengumpulan data yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Oke, baik, sini saya akan melanjutkan tentang materinya. Yang dari pertama yaitu adalah pentingnya pengumpulan data. Pentingnya pengumpulan data ini ada 3 poin, yaitu ada pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Yang kedua ada data yang dikumpulkan harus valid, reliable, dan relevan. Dan terakhir itu ada teknik yang tepat membantu peneliti memperoleh informasi yang akurat. Nah, kita bahas yang pertama yaitu pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Nah, pengumpulan data ini sangat penting dalam kita akan melakukan penelitian, karena tanpa ada kita pengumpulan data terlebih dahulu itu biasanya nanti akan bersifat ya cuman hanya dugaan atau hanya opini, sekadar opini. Jadi dengan adanya pengumpulan data yang bagus, itu akan menentukan kualitas tentang penelitian kita juga nanti. Yang kedua, data yang dikumpulkan harus valid, reliable, dan relevan. Data yang valid itu adalah data yang jika kalau mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, terus reliable. Nah, ketika data yang kita gunakan tersebut hasilnya sama, nah itulah yang disebut dengan reliable, atau secara artinya itu adalah konsisten. Yaitu data yang dikumpulkan itu harus konsisten hasilnya. Terus relevan. Nah, sudah pasti harus relevan, yaitu dengan harus menyambung dengan topik yang akan kita teliti. Jadi data yang kita gunakan itu harus menyambung dengan topik yang akan kita gunakan atau kita teliti. Nah, teknik yang tepat membantu peneliti memperoleh informasi yang akurat. Sudah pasti dengan menggunakan teknik yang tepat, yaitu seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, ya, itu akan memperoleh informasi yang akurat. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini ada di dalam penelitian kualitatif itu biasanya ada 3, yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, observasi sendiri yaitu adalah biasanya kita sebagai peneliti itu turun ke lapangan, jadi melihat secara langsung bagaimana fenomena yang akan kita teliti itu kita lihat secara langsung misalnya, dan ikut merasakan bagaimana kegiatannya. Terus yang kedua itu ada wawancara. Wawancaranya itu biasanya kita berbincang dengan narasumber atau tanya jawab dengan narasumber, bagaimana perspektif dari mereka, dan juga kita merasakan pengalaman mereka. Terus yang terakhir dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah berupa seperti arsip, foto atau video. Itu biasanya untuk memperkuat bahan dari penelitian kita tersebut. Sebagai apakah benar-benar data tersebut dan dengan penelitiannya itu benar-benar kita lakukan.
Nah, biasa juga ketiga teknik ini kita gunakan secara bersama dalam metode kualitatif ini, karena untuk memperkuat data penelitian kita. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada menjelaskan pengertian teknik pengumpulan data. Jadi nanti kita akan menjelaskan pengertian dari teknik pengumpulan data. Seperti tadi ada 3, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus yang kedua menjelaskan teknik observasi dalam penelitian. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, teknik observasi yaitu teknik dengan kita sebagai peneliti itu turun secara langsung dengan yang akan kita teliti. Itu yang ketiga ada mendeskripsikan teknik wawancara, yaitu menjelaskan tentang teknik wawancara, yaitu teknik berbincang dengan narasumber atau peneliti dengan orang-orang sekitar yang sedang kita teliti. Itu. Terus yang terakhir ada menjelaskan penggunaan dokumentasi sebagai sumber data. Jadi dokumentasi sini sebagai sumber data ialah kita memperkuat data-data tersebut yang kita teliti, atau memperkuat bahwasannya data tersebut sudah kita teliti. Nah, ini ada bukti-bukti bahwa memang penelitian tersebut memang dilakukan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Teknik ini sangat penting karena kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh bagaimana data tersebut dikumpulkan. Apabila teknik pengumpulan data yang digunakan tepat dan sistematis, maka data yang diperoleh akan lebih akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila teknik pengumpulan data kurang tepat, maka hasil penelitian dapat menjadi kurang valid. Dalam penelitian, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang umumnya digunakan. Contohnya itu seperti wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi literatur. Melalui teknik-teknik tersebut, peneliti dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, pemilik teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, serta pendekatan penelitian yang digunakan. Berikutnya ada karakteristik data kualitatif. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya tidak berbentuk angka atau statistik, melainkan berupa informasi yang bersifat deskriptif. Data tersebut biasanya terdiri dari kata-kata, catatan lapangan, foto atau gambar, serta berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Kata-kata dapat diperoleh dari hasil wawancara atau percakapan dengan informan penelitian. Serta catatan lapangan biasanya dibuat oleh peneliti selama proses observasi untuk merekam situasi, perilaku, atau fenomena yang terjadi secara langsung di lokasi penelitian. Selain itu, foto atau gambar juga dapat digunakan sebagai bukti visual yang membantu peneliti memahami konteks penelitian secara lebih jelas. Sementara itu, dokumen tertulis seperti laporan, arsip, ataupun catatan resmi juga menjadi sumber informasi yang penting dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan berbagai bentuk data tersebut, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, komprehensif, dan kontekstual, sehingga peneliti dapat menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan secara lebih utuh. Baik, materi selanjutnya yaitu sumber data.
Dalam penelitian kualitatif, sumber data merupakan asal atau tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Secara umum, sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Data primer sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, terus itu observasi langsung terhadap objek penelitian, ataupun melalui interaksi langsung dengan responden. Sedangkan data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Contohnya itu seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, maupun arsip yang relevan dengan topik penelitian, di mana kedua jenis sumber data ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses penelitian. Data primer memberikan informasi yang bersifat langsung dan aktual dari lapangan, sementara data sekunder membantu memperkuat analisis penelitian melalui teori dan temuan penelitian sebelumnya. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang observasi. Jadi, observasi sendiri adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti di lapangan. Teknik ini membantu peneliti memahami kondisi nyata. Dalam konteks lebih luasnya, observasi bukan sekedar melihat, melainkan proses aktif yang melibatkan pengguna indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, atau bahkan perasa. Dan seringkali dibantu oleh alat pendukung untuk mencatat hasilnya. Lalu, di sini ada jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi sendiri dalam penelitian kualitatif ada 3. Yang pertama, observasi partisipatif. Ini merupakan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas subjek agar mendapatkan data yang lebih mendalam dan memahami makna di balik perilaku yang diamati. Lalu yang kedua ada observasi terus terang atau tersamar. Yang pertama itu ada terus terang atau terang-terangan. Ini adalah peneliti jujur mengenai perannya sebagai peneliti. Tapi untuk yang tersamar, dia ini adalah peneliti biasanya menyembunyikan statusnya untuk mendapatkan data yang bersifat rahasia. Konteksnya itu agar subjek bersifat alami. Lalu yang ketiga ada observasi tak berstruktur. Observasi yang fleksibel ini dan tidak menggunakan pedoman kaku, karena fokus peneliti akan terus berkembang seiring berjalannya proses di lapangan. Observasi partisipatif itu untuk pendalaman data, keterbukaan atau penyamaran, untuk kejujuran data, dan sifat tak berstruktur untuk fleksibilitas penelitian. Lalu selanjutnya ada tahapan observasi. Tahapan observasi sendiri adalah ada 3 tahapannya. Yang pertama adalah observasi deskriptif. Ini adalah tahap awal yang biasanya peneliti mengamati semua hal secara umum tanpa membawa masalah khusus untuk mendapat gambaran menyeluruh di situasi sosial. Lalu yang kedua adalah terfokus. Observasi terfokus ini sudah masuk ke tahap penyempitan, di mana peneliti mulai memilih aspek tertentu untuk diamati sesuai dengan fokus atau masalah yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada terseleksi. Ini sudah masuk tahap pendalaman. Peneliti biasanya melakukan analisis mendalam terhadap fokus tertentu tersebut untuk menemukan keterkaitan, perbedaan, dan pola antar kategori data secara rinci.
Tahapan ini bergerak dari melihat semuanya, lalu melihat fokus, memilih fokus, hingga menganalisis kaitan antar data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan observasi. Jadi, salah satu kelebihan utama observasi adalah data yang diperoleh berasal langsung dari situasi nyata di lapangan, bukan dari pendapat atau cerita orang lain. Peneliti bisa melihat sendiri bagaimana suatu kegiatan, perilaku, atau peristiwa itu terjadi. Hal ini yang membuat data yang didapatkan menjadi lebih nyata, lebih akurat, dan lebih dapat dipercaya, karena peneliti menyaksikan secara langsung apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, memberikan gambaran nyata tentang perilaku atau kejadian. Observasi membantu peneliti untuk melihat secara langsung perilaku manusia dan berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamati secara langsung, peneliti bisa memahami bagaimana orang bertindak, berinteraksi, dan merespon suatu situasi. Hal ini penting karena perilaku seseorang terkadang berbeda antara apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, observasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang sedang diteliti. Selanjutnya, dapat menangkap hal-hal yang tidak terungkap melalui wawancara. Jadi, tidak semua informasi bisa didapatkan melalui wawancara atau pertanyaan kepada responden. Terkadang, seseorang tidak menyampaikan semua hal yang sebenarnya terjadi, baik itu karena lupa, merasa tidak nyaman, atau ingin menjaga citra diri. Nah, melalui observasi ini, peneliti dapat melihat hal kecil yang tidak sering disadari oleh orang-orang yang sedang diwawancarai, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, ataupun cara berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan observasi. Jadi, salah satu kelemahan observasi adalah hasil pengamatan sangat bergantung pada kemampuan peneliti. Jadi, jika peneliti tidak teliti atau kurang berpengalaman dalam melakukan observasi, maka data yang diperoleh bisa kurang lengkap ataupun bahkan salah dalam penafsiran. Selanjutnya, tidak semua fenomena dapat diamati secara langsung. Jadi, kekurangan lain dari observasi adalah tidak semua hal bisa diamati secara langsung oleh peneliti. Beberapa fenomena bersifat abstrak atau terjadi dalam pikiran seseorang, seperti perasaan seseorang, motivasi seseorang melakukan sesuatu, ataupun pendapat atau pemikiran seseorang. Selanjutnya, beberapa perilaku bersifat spontan sehingga sulit dicatat. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perilaku atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung sangat cepat. Hal ini membuat peneliti kadang kesulitan untuk mencatat atau menangkap semua kejadian secara lengkap. Jika peneliti tidak siap atau tidak cepat dalam menangkap, maka ada kemungkinan informasi penting terlewatkan. Selain itu, terkadang kehadiran peneliti juga bisa mempengaruhi orang yang sedang diamati, karena mereka sadar sedang diperhatikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam. Dalam wawancara, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang dianggap mengetahui atau mengalami hal yang sedang diteliti. Nah, dari jawaban tersebut, peneliti dapat memperoleh data, pendapat, pengalaman, atau penjelasan secara langsung dari sumbernya. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat menggali informasi secara lebih detail serta memungkinkan peneliti memahami pandangan dan pengalaman responden dengan baik. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis wawancara. Jadi sebelum kita melakukan sebuah wawancara, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja jenis wawancara yang nantinya akan kita gunakan dalam proses wawancara tersebut. Untuk jenis wawancaranya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk wawancara terstruktur. Jadi untuk wawancara terstruktur ini adalah wawancara yang dimana sebelumnya si peneliti itu sudah menyiapkan atau sudah menyusun daftar pertanyaan yang nantinya di mana daftar pertanyaan ini itu akan digunakan dan ditanyakan kepada si informan pada saat proses tanya jawab. Nah, pada saat proses tanya jawab ini, si peneliti itu hanya akan bertanya terkait pertanyaan yang sudah dia susun sebelumnya. Jadi tidak akan ada pertanyaan lain di luar dari pertanyaan yang sudah si peneliti ini susun. Nah, lalu pada saat
proses wawancara terstruktur ini, setiap informan itu akan memperoleh pertanyaan yang sama. Hal ini tuh bertujuan agar data yang diperoleh itu nantinya bakalan lebih terarah dan lebih relevan. Selanjutnya adalah jenis wawancara semi terstruktur. Untuk jenis wawancara ini itu tidak jauh berbeda dengan jenis wawancara sebelumnya. Si peneliti itu masih membuat dan menyusun daftar pertanyaan untuk ditanyakan kepada informan. Bedanya nanti saat proses tanya jawab antara peneliti dan informan, si peneliti itu bisa bertanya di luar dari pertanyaan yang sudah peneliti susun sebelumnya. Jadi akan ada pengembangan pertanyaan di luar dari pertanyaan yang sudah peneliti susun sebelumnya. Hal ini itu bertujuan agar data dan informasi yang didapat itu lebih lengkap dan lebih mendalam. Selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur. Berbeda dengan wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur, untuk wawancara tidak terstruktur ini, peneliti itu tidak menyiapkan daftar pertanyaan, tetapi si peneliti itu hanya akan menyiapkan topik yang akan dibahas dari penelitiannya. Nah, nantinya topik itu akan diberikan kepada si informan. Dan pada saat proses wawancara, pertanyaannya itu nantinya akan berkembang secara alami selama proses percakapan antara si peneliti dan informan. Hal ini itu bertujuan untuk menggali informasi secara luas dan lebih mendalam. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu adalah langkah-langkah melakukan wawancara. Tahap pertama dalam melakukan wawancara yaitu adalah menentukan informan. Informan itu adalah pihak yang nantinya akan kita tanyakan saat proses wawancara. Dia juga adalah pihak yang akan memberikan kita data dan informasi terkait penelitian kita. Dalam mencari informan, kita itu tidak bisa sembarangan asal memilih orang. Informan yang kita cari itu harus paham atau bahkan memiliki pengalaman langsung terkait topik penelitian yang akan kita tanyakan padanya saat proses wawancara. Sehingga nantinya data yang akan kita peroleh itu bisa lebih relevan dan dapat dipercaya. Tahap berikutnya yaitu menyiapkan pertanyaan. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita itu harus menyiapkan apa saja pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada informan nantinya. Untuk pertanyaannya sendiri itu harus dibuat dengan jelas dan mudah dipahami oleh informan, agar si informan ini itu bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Untuk tahap selanjutnya itu adalah melakukan proses tanya jawab. Jadi pada tahap ini si peneliti dan informan itu akan melakukan sesi wawancara, di mana si peneliti akan bertanya terkait pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, dan si informan itu akan menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengetahuannya atau pengalamannya secara langsung. Jadi selama proses ini si peneliti itu harus mampu berkomunikasi dengan baik dan mendengar dengan teliti jawaban dari si informan. Tahap selanjutnya yaitu adalah mencatat hasil wawancara. Peneliti itu harus mencatat informasi atau data yang diberikan oleh informan agar data atau informasi itu tidak hilang dan dapat digunakan kembali nanti saat proses analisis penelitian. Untuk pencatatannya itu bisa dilakukan dengan menulis catatan, meringkas jawaban dari informan, atau dengan menggunakan alat perekam suara. Jadi dengan mencatat hasil wawancara ini nantinya peneliti itu akan lebih mudah dalam mengelola dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai dokumentasi. Jadi dokumentasi ini masuk sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Hal ini itu bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut itu akan digunakan untuk memperoleh data tambahan yang akan mendukung informasi yang sudah diperoleh dari metode lain, seperti halnya wawancara. Dengan adanya dokumentasi, data penelitian itu nantinya akan dianggap lebih lengkap dan dapat memperkuat hasil penelitian. Untuk dokumennya sendiri itu dapat berupa berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, atau rekaman. Contohnya sendiri itu seperti laporan tertulis, arsip atau catatan penting, foto kegiatan, data administrasi, hingga kerekaman audio atau video. Nah, dengan adanya dokumentasi tersebut, peneliti itu dapat memperkuat data penelitiannya karena informasi yang diperoleh itu memiliki bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis dari dokumen. Nah, dokumen di dalam penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Nah, dokumen pribadi ini adalah catatan atau tulisan yang dibuat oleh seseorang mengenai pengalaman hidup,
tindakan, pemikiran, maupun kepercayaan yang dimilikinya. Dokumen ini biasanya menggambarkan sudut pandang individu terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Tujuan penggunaan dokumen pribadi ini di dalam penelitian adalah untuk memperoleh gambaran nyata mengenai suatu situasi sosial serta memahami makna dari berbagai peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian. Contoh dari dokumen pribadi ini adalah buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Lalu selanjutnya ada dokumen resmi. Dokumen resmi ini adalah dokumen yang dibuat oleh suatu lembaga, organisasi, atau instansi yang bersifat formal dan biasanya digunakan sebagai bagian dari kegiatan administrasi atau penyampaian informasi. Nah, dokumen resmi ini terbagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Jadi dokumen internal itu adalah dokumen yang digunakan di dalam lingkungan suatu lembaga atau organisasi dan hanya ditujukan oleh pihak internal saja. Contoh dari dokumen internal ini adalah memo, pengumuman, dan laporan hasil rapat. Selanjutnya ada dokumen eksternal. Nah, dokumen eksternal ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi untuk disampaikan kepada pihak luar. Contohnya adalah buletin, majalah, dan laporan publik. Selanjutnya ada keunggulan dokumentasi. Ada pula keunggulan-keunggulan dari dokumentasi itu. Yang pertama adalah dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dan kaya akan informasi. Dokumen biasanya sudah tersimpan dan tidak mudah berubah, sehingga dapat memberikan data yang konsisten. Lalu selanjutnya, dokumen dapat digunakan sebagai bukti pendukung di dalam penelitian. Informasi yang terdapat di dokumen dapat memperkuat hasil penelitian kita. Lalu yang terakhir, metode dokumentasi ini relatif lebih mudah atau tidak sulit untuk diperoleh. Banyak dokumen yang bisa diakses melalui arsip lembaga, laporan resmi, maupun website. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini, yaitu teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif karena digunakan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Teknik yang umum digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dengan penggunaan teknik yang tepat, data penelitian dapat menjadi lebih lengkap dan akurat. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.